Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Sebentar ya. Oke, silakan masuk. Sini silakan duduk, Mbak. Sini silakan duduk sama dulu. Duduk senyamannya. Gimana? Udah nyaman hari ini? Sudah duduknya. Oke, gimana? Kabarnya hari ini, Mbak? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, baik. Berarti saat melaksanakan sesi konseling ini dengan semangat dong ceritanya. Gimana hari ini habis mata pelajaran apa? Habis mata pelajaran IPA. IPA, Ya. oke. Gurunya siapa? Ibu Titik. Ibu Titik. Ibu Titik berarti ngajar di kelas mbaknya ya? Iya. Gimana, udah makan atau belum? Udah. Udah, istirahat tadi makan. Makan Iya. apa? Makan pakai nasi goreng. Oh, nasi goreng enak dong. Belinya di kantin siapa? Nggak tahu namanya. Pokoknya kantin sebelah pojok sendiri. Oke, pojok sendiri yang paling kanan ya berarti? Iya. Enak gak? Enak. Oke, boleh dicoba deh nanti ibu mau kesana coba nasi gorengnya. Iya. Gimana menurut mbaknya ruangan konseling? Ruangan konseling ini gimana? Kurang apa? Agar bisa buat bahan evaluasi kita nantinya. Nggak ada yang kurang nyaman. Udah nyaman? Apa kurang dingin atau kurang apa nih pajamannya? Enggak, udah nyaman. Dinginnya juga udah pas. Udah. Oke. Ini juga ada cemilan nanti barangkali Mbak Amel mbaknya udah haus. Iya. Boleh minum, boleh makan juga, santai aja di sini. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja. Oke, gimana? Mbaknya sebelumnya pernah melaksanakan sesi konseling apa belum? Pernah. Oke. Sama siapa? Sama Ibu Binti. Oh, Ibu Binti. Iya. Oke, Ibu Binti. Kayaknya saya pas nggak di sekolah ya, kayak Iya. belum nggak tahu kemarin kalau mbaknya udah pernah ngelaksanain sesi konseling sama Ibu Binti. Kalau gitu gimana? Bisa kita mulai aja Mbak Amel sesi konseling kita pada hari ini? Bisa. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu lagi nih ya, walaupun kita udah saling kenal. Kan saya juga ngajar di kelas mbaknya, biar kita lebih kenal lagi, lebih akrab lagi nih, kita kenalan terlebih dahulu. Oke, kenalin Mbak, nama saya Nadila. Mbaknya bisa manggil saya, kalau biasanya kan manggil ibu nih, Nadila. Nah, di ruang konseling ini karena di sini hanya kita berdua, mbaknya bisa manggil saya Kak Dila atau Mbak Dila, karena usia kita juga kayaknya nggak terlalu jauh nih, sama-sama Gen Z ya. Iya. Jadi di sini boleh manggil Kak aja atau Mbak aja biar lebih nyaman, lebih dekat lagi. Oke, kalau gitu mbaknya coba kenalan. Oke, perkenalkan nama saya Amelia dari kelas 10 AK1. Mbak Amel dari 10 AK1. Mbak Amel rumahnya di mana? Di sekitar sini kah atau? Iya, sekitar sini aja. Deket. Berarti kalau ke sini naik motor atau jalan kaki? Naik motor. Naik motor. Anak-anak sekarang jarang ada ya yang jalan kaki. Iya. Pada naik motor semuanya. Nah, karena di sini Mbak Amel pernah melaksanakan sesi konseling nih sama Bu Binti, pastinya kurang lebih kan udah tahu nih gimana sih cara apa ya, kayak alurnya sesi konseling itu seperti apa. Tapi di sini kakak mau ngejelasin lagi nih biar Mbak Amel lebih paham lagi gimana sih nanti alurnya, tata caranya saat sesi konseling itu berlangsung. Nah, Mbak Amel, biasanya sesi konseling ini kita laksanakan selama 45 menit Mbak Amel. Nah, apakah Mbak Amel bersedia atau Mbak Amel ingin mengajar? Bercerita secara terbuka, jangan takut soal
biasanya kan anak-anak kayak takut nanti ceritaku tersebar kemana-mana, teman-temanku jadi tahu. Nah di sini Mbak Amel jangan khawatir kalau cerita Mbak Amel akan tersebar, kan yang di ruangan ini cuma kita berdua ya. Saya jamin kerahasiaannya, saya jamin keprivasiannya di ruangan ini, karena di sini ya cuma ada kita berdua. Nah saya harap Mbak Amel bisa bercerita semuanya agar bisa membantu Mbak Amel meringankan beban yang selama ini dirasakan oleh Mbak Amel. Nah, gimana Mbak Amel, apakah siap untuk melaksanakan sesi konseling pada pagi hari ini? Iya. Oke, sebelumnya saya minta izin untuk membawa catatan untuk mencatat apa sih yang nanti dikeluhkan Mbak Amel, barangkali saya ada yang kelupaan gitu ya. Iya. Izin ya. Nah, kalau Mbak Amel udah siap sesi konseling ini, kita mulai ya. Oke Mbak Amel, di sini kemarin nih wali kelas Mbak Amel tuh Bu Yeni ngomong ke saya kalau akhir-akhir ini Mbak Amel sering menunda-nunda tugas dan sering terlambat mengumpulkan tugas ya. Nah dari situ seperti apa sih Mbak Amel kok bisa Mbak Amel seperti itu? Soalnya kan saya pulang sekolah kayak mau mengerjain tugas itu males, sering scroll TikTok. Oh oke, berarti Mbak Amel ngerasa tuh mau ngerjain tugas tuh males, nanti aja gitu ya. Saat itu biasanya apa sih yang dipikirkan Mbak Amel? Kok males? Kan kamu merasa males, yang kamu pikirkan apa? Yang aku pikirkan itu kayak mengerjain tugasnya nanti dulu. Ternyata nantinya ngantuk, capek. Oke, berarti di sini sebenarnya Mbak Amel memiliki keinginan nih ya untuk ngerjain. Buktinya Mbak Amel mau ngerjain tapi ngulur-ngulur waktu terus, Iya. gitu ya. Nah, coba di sini kakak pengen tahu nih, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dalam sekolah dan kehidupan kamu saat ini? Orang tuaku ingin aku masuk kuliah, Terus? tapi akunya males mau ngerjain tugas. Oke, berarti di sini kamu malas ngerjain tugas dan dituntut orang tua. Berarti ini soal nilai ya Mbak Amel. Berarti orang tua Mbak Amel memiliki keinginan kalau Mbak Amel harus memiliki nilai yang bagus. Oke. Nah, kenapa sih nilai bagus itu penting buat kamu Mbak Amel? Karena kalau nilainya anjlok, takut ngecewain orang tua. Berarti di sini Mbak Amel takut kalau nilai Mbak Amel, sebenarnya Mbak Amel takut kalau nilai itu tentu bakal ngecewain orang tua Mbak Amel. Nah, bagaimana sih perasaan Mbak Amel ketika mengetahui bahwa orang tua itu memiliki harapan yang besar sama Mbak Amel? Gimana ya? Bagaimana perasaanmu saat kamu tahu, oh ternyata orang tuaku tuh kayak memiliki harapan yang besar sama aku kalau aku tuh harus memiliki nilai yang bagus? Takut kalau nggak apa-apa, pelan-pelan dulu aja. Di sini Mbak Amel kan ngomong takut ya, takut kenapa Mbak Amel? Kan orang tua kan pengen akunya ke kuliah, terus tapi aku takutnya kalau nilainya anjlok. Terus orang tua tahu kan. Oke, jadi orang tuanya malah kecewa nih sama Mbak Amel, dan Mbak Amel takut kalau itu bisa menimbulkan hal yang negatif, misalnya orang tua bisa marah-marah atau gimana gitu ya Mbak Amel. Jadi takut. Oke. Nah, selain tentang nilai nih, Mbak Amel ingin dikenal sebagai pribadi yang seperti apa sih? Pribadi pemalas. Oke. Jadi sih Mbak Amel pengen dikenal sebagai pribadi yang baik, Iya. yang nggak pemalas, gitu ya. Berarti yang disiplin seperti itu. Oke. Nah, kan di sini kan tadi Mbak Amel udah menceritakan nih. Mbak Amel juga karena wali kelas tadi yang menyampaikan, menurut kamu sekarang teman-teman dan guru Mbak Amel tuh menilai kamu orang yang seperti apa sih? Menilai aku kayak sepertinya kayak orang malas, soalnya kan sering tidak mengumpulkan tugas.
Berarti di sini kamu mengatakan kalau orang-orang tuh menilai kamu sebagai anak yang pemalas, seperti itu ya. Nah, apa perasaanmu saat mengatakan itu, mengatakan bahwa aku tuh anak, teman-teman menganggap aku anak pemalas? perasaan aku Gak apa-apa, pelan-pelan aja Mbak. Tarik nafas dulu biar lebih tenang, rileks untuk bercerita. Nah, saat tadi kan kamu kan kayak ngomong kan, orang-orang menganggap kamu anak yang pemalas. Nah, saat kamu mendengar omongan anak yang pemalas, perasaan kamu seperti apa? kayak sakit hati Sakit hati, terus apa lagi? dan Nah, oke, di sini berarti Mbak Amel mengatakan bahwa Mbak Amel sakit hati sama omongan, jika omongan itu benar-benar terjadi dan emang berada di pikiran teman-teman Mbak Amel dan guru-guru Mbak Amel. Nah, kalau suatu hari ini Mbak Amel bisa berubah menjadi pribadi yang lebih disiplin, apa sih yang kamu rasakan? Kalau kamu kalau kamu nanti suatu hari berubah menjadi anak yang disiplin, yang tanggung jawab, anak yang baik. yang aku rasakan kayak lebih tenang, Terus nggak ada yang ngatain seperti itu. Oke, berarti di sini Mbak Amel kan ngomong tenang ya. Berarti sebenarnya Mbak Amel tuh memiliki keinginan untuk hidup yang lebih teratur lagi, lebih disiplin lagi. Terus sekarang coba ceritakan nih Mbak Amel. Saya mau tanya nih, apa sih kira-kira kegiatan Mbak Amel dari pulang sekolah nih, nanti pulang sekolah sampai Mbak Amel tidur malam? Jadi pulang sekolah itu kan capek ya, tidur, habis itu kan habis bangun tidur kan mandi, habis itu waktu malam itu kadang-kadang ada yang ngajak nongkrong, kadang-kadang scroll TikTok, jadi kan malas ngerjakan tugas. Terus habis kayak biasanya kan habis nongkrong itu capek, jadi langsung tidur. Gitu ya. Berarti di sini Mbak Amel sebenarnya yang dilakukan selama pulang sekolah tuh kayak kebiasaannya pulang sekolah istirahat. Emang kan capek ya setelah sekolah, kita sekolah dari pagi sampai siang pastinya kan capek istirahat. Tapi setelah istirahat Mbak Amel mandi terus langsung nongki nih sama teman-teman Mbak Amel, dan setelah itu lanjut scroll media sosial sampai nanti kelupaan. Nah, Mbak Amel, lalu apa sih yang biasanya membuat tugas itu kok akhirnya bisa Mbak Amel kerjakan? Soalnya kan ditagih guru. Terus kan kayak kalau nggak dikerjakan kan nggak dapet nilai. Jadi dari situ Mbak Amel kayak ngerasa, aduh terpaksa aku harus kerjain nih karena tuntutan dari guru mapel tersebut. Nah, ketika kan tadi kan Mbak Amel mengulur-ulur waktu, pastinya itu mengerjakannya mepet deadline ya. Nah, ketika mengerjakan tugas mepet deadline itu, bagaimana sih kondisimu saat mengerjakan tugas? Kayak mengerjakan tugasnya asal-asalan, terusnya nilainya nggak maksimal. Ya. Oke, dengan adanya kamu ngerjain mepet deadline, kamu kayak merasa tergesa-gesa, terburu-buru, dan dikejar-kejar waktu, jadi pengerjaan kamu asal-asalan dan itu nggak akan maksimal, nilai kamu nggak akan bagus. Oke, bagus. Di sini Mbak Amel sebenarnya udah menyadari bahwa itu merupakan nilai yang turun dan telatnya pengembangan tugas itu dikarenakan itu Mbak Amel dikejar-kejar deadline. Nah, pernah nggak sih kamu berniat belajar tapi akhirnya batal lah karena temen ngajak nongkrong? Tadi kan kamu cerita kan sering diajak nongkrong temenmu. Pernah, sering banget banget. Apa yang membuat kamu kenapa sih kok nggak menolak aja? Yang membuat kamu sulit menolak ajakan temenmu? Ya kayak takut kalau dikatain teman sok rajin. Oke, berarti di sini kamu takut dikatain temenmu kalau kamu sok rajin gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kamu tuh tahu nih tugas kamu tuh sebenarnya penting, tapi rasa tidak enak itu loh menolak ajakan temen yang membuat kamu lebih memilih ikut mereka, benar? Nah, saat malam hari dan ada tugas, misal pulang nongkrong nih saat malam hari dan ternyata ada tugas yang belum selesai, apa yang biasanya kamu rasakan? Kayak
gimana ya, kayak mau mengerjakan itu malas. Oke, berarti di sini kamu merasakan males aja gitu ya. Iya. Kalau kamu ingat tugas, duh males nih ada tugas, mending scroll TikTok dan tidur istirahat gitu ya saat pulang nongkrong. Nah tapi besoknya kan di sini Mbak kan kayak males, aduh males, besoknya terulang lagi seperti itu. Iya. Dan sering. Iya. Aduh. Tapi ya emang siklus anak remaja itu seperti itu Mbak Amel. Dan saya dulu juga pernah merasakan, pernah berada di posisi Mbak Amel. Jadi ya sebenarnya ini hal yang negatif, tapi ya saya memaklumi bahwa anak muda itu biasanya ya seperti itu. Nah, apakah kamu merasa bahagia setelah berjam-jam nongkrong, berjam-jam bermain HP? Bahagianya itu pas nongkrong. Terus? Kalau sampai rumahnya itu kayak keinget kalau ada tugas. Oke, bagus. Nah, di sini menurutmu nih, apakah rasa diterima oleh, kan tadi kamu kan sulit menolak ajakan teman. Nah, apakah kamu merasa diterima itu harus dibayar dengan kamu mengorbankan tanggung jawab kamu, yaitu menunda tugas? Enggak kan? Nah, lalu selama ini siapa sih yang sebenarnya memang memegang keputusan ketika kamu memilih melakukan kegiatan itu? Aku sendiri. Nah, di sini kamu sadar bahwa emang yang memegang keputusan tuh emang aku sendiri, yang mau menolak tuh emang aku sendiri. Jadi yang mengatur diriku tuh emang diri sendiri. Jadi kamu sebenarnya paham bahwa yang bisa mengatur diri kamu tuh emang diri kamu sendiri. Nah, artinya kita itu emang memiliki kendali Mbak Amel untuk memilih perilaku mana sih yang akan kita lakukan nantinya. Jadi yang mau kita menolak ajakan teman, mau kita menerima, itu sebenarnya yang bisa memilih itu kita sendiri. Jadi kita bisa memilih mau mengerjakan itu apa tidak. Jadi pokoknya semuanya tergantung dari pilihan kamu sendiri. Kalau di sini kamu menerima ajakan teman dan tugas kamu nggak selesai sampai ditagih-tagih guru, emang itu kan pilihan kamu sendiri seperti itu ya. Jadi kamu harus menyadari bahwa pilihan itu emang di tangan kamu sendiri, kamu mau memilih yang mana seperti itu. Nah, sekarang kita coba nih buat rencana-rencana kecil dulu Mbak Amel. Nggak harus sempurna kak rencananya, kita mulai dari rencana kecil dulu. Jadi kita bertahap, karena kan semuanya emang butuh proses. Jadi langkah kecil, kita buat langkah kecil aja deh dulu. Nah, pastinya di sini Mbak Amel udah memikirkan nih dari percakapan kita dari awal sampai sini, pastinya Mbak Amel udah memiliki langkah kecil kan. Di sini Mbak Amel udah menyadari bahwa emang yang bisa merubah diriku tuh diriku sendiri. Nah, dari sini langkah kecil apa sih Mbak Amel yang ingin Mbak Amel capai untuk akhir-akhir ini saja? Langkah kecil aja, nggak harus langsung banyak. Lebih depannya aku mau mengerjakan tugas, nggak menunda-nunda mengerjakan tugas. Terus ada lagi? Udah itu aja. Kalau untuk HP-nya gimana HP-nya? Kan tadi emang Mbak Amel sering terdistraksi HP. Nah, Mbak Amel udah berkomitmen nih mau kerjain tugas, tapi kan masih ada HP nih. Nah, HP-nya mau dikemanain nih kalau boleh tahu ya? HP-nya dijauh-jauhkan aja. Dijauh-jauhkan di mana? Dijauh-jauhkan. Ya pokoknya nggak kayak di mode silent. Terus nggak pegang HP. Berarti HP-nya ditaruh, disimpan. ya ditaruh lemari. Gitu. Berarti langkah kecil yang akan Mbak Amel capai minggu ini. Nah, di sini Mbak Amel tadi udah berkomitmen mau melaksanakan hal itu. Nah, jika itu emang sudah dilaksanakan, Mbak Amel akan memberikan hadiah kecil nih, reward untuk penyemangat diri Mbak Amel. Nah, selain itu Mbak Amel, misal nih kamu nggak melaksanakan itu, kamu akan mendapatkan hukuman. Gimana Mbak Amel, apakah mau? Mau. Biar kita juga merubah perilaku kita Mbak Amel hal itu. Nah, misal nih kira-kira Mbak Amel udah memikirkan apa belum, hukuman apa sih yang cocok untuk kita? Coba dari diri Mbak Amel. Apa ya? Terserah kakak aja deh. Oke, berarti Mbak Amel menyerahkan hukumannya ke saya ya. Iya. Nah, misal nih kalau emang Mbak Amel nggak melaksanakan itu, Mbak Amel apakah mau tidak memegang HP selama beberapa jam? Iya. Oke, berarti Mbak Amel juga semangat
banget siapnya, berarti siap beneran ya, saya harap emang siap beneran. Nanti kakak kasih lembar nih untuk mengecek nanti apakah Mbak Amel melaksanakan itu atau enggak. Jadi di sini Mbak Amel kan yang ngomong sendiri nih soal tadi rencananya. Saya harap Mbak Amel emang berkomitmen menjalani hal itu, karena di sini juga untuk merubah perilaku Mbak Amel yang awalnya negatif menjadi positif, dan Mbak Amel akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dari sini kan kita udah tadi udah berbincang-bincang nih dari awal sesi konseling sampai hari ini, sampai tahap-tahap rencana yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Amel yang mengganjal? Udah nggak ada. Oke, udah dari sini karena juga waktu kita juga udah 45 menit gak terasa ya. Iya. Berarti sesi konseling ini berarti bisa kita cukupkan ya Mbak Amel. Saya berharap Mbak Amel bisa melaksanakan rencana atau langkah kecil yang sudah kita sepakati tadi. Nah, di sini gimana perasaan Mbak Amel saat udah melaksanakan sesi konseling dan menceritakan semua unek-uneknya Mbak Amel pendam? Udah lega. Kedepannya akan mengerjakan tugas lebih giat lagi, nggak menunda-nunda tugas lagi. Oke, berarti di sini Mbak Amel perasaannya udah lega, udah pelan beban yang dipikul Mbak Amel udah diceritakan ke kakak gitu ya. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini Mbak Amel sering menunda-nunda tugas, dan hal itu disebabkan oleh distraksi HP dan ajakan teman-teman Mbak Amel untuk nongkrong. Tapi di sini Mbak Amel udah menyadari bahwa hal itu hal yang negatif, dan Mbak Amel tahu bahwa yang bisa mengatur diri kita tuh emang diri kita sendiri, dan Mbak Amel juga udah udah ngasih langkah kecil untuk diri Mbak Amel untuk dilakukan selama 1 minggu ke depan. Nah, untuk nanti akan kita lihat perkembangannya di minggu depan. Nah, untuk sesi konseling berikutnya nih kita jadwalkan. Mbak Amel maunya di hari yang sama atau hari berbeda atau di jam yang berbeda? Hari yang sama aja, jam yang sama aja. Oke, berarti Mbak Amel di sini mau di hari yang sama dan jam yang sama, gitu ya. Oke, kalau gitu sesi konseling ini bisa kita akhiri. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Amel, udah meluangkan waktu yang sangat berharga Mbak Amel untuk datang ke sini untuk bercerita ke kakak. Nah, kakak juga mau ucapin mohon maaf jika selama sesi konseling pada malam hari ini kakak ada salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan di hati Mbak Amel. Kalau gitu sesi konseling ini kakak akhiri, sampai jumpa di minggu depan. Mbak Amel bisa melaksanakan kegiatan Mbak Amel. Terima kasih ya kakak. Ya, semangat ya belajarnya. Ya. Hati-hati di jalan.